Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuka pidato saya langsung menyebutkan pokok persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang, salam bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Yang terhormat kepada Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta dan teman-temanku yang berbahagia. Pepatah orang tua menyatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Nadia Aulia Hanum, mahasiswa Fisip UHAMKA yang akan berpidato dengan judul Bahaya Pergaulan Bebas di Era Globalisasi. Teman-teman yang berbahagia, perlu teman-teman ketahui bahwa pergaulan bebas ini jika dianalogikan tidak ada bedanya dengan kenakalan remaja, yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, dan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja ternyata berasal dari eksploitasi sosial pada media yang di sekeliling kita loh. Benarkah? Sebagai remaja, pernahkah kamu berpikir bahwa pergaulan di lingkungan sekitar sering memaksamu untuk mengikutinya? Sebenarnya, apa sih pergaulan bagi kalangan remaja? Mengapa kita perlu waspadai juga? Seringkali kita mendengar ungkapan masa remaja adalah masa yang abu-abu, masa yang labil, emosional, dan ekspresif. Nah, remaja didefinisikan merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa yang lebih dewasa. Menurut Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, batasan usia remaja adalah 12-24 tahun, khususnya pada kalangan SMA atau sederajat yang berada dalam usia 15-17 tahun. Sungguh rentan sekali, bukan? Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dalam kesehariannya memerlukan orang lain. Dan hubungan antara manusia dibina melalui suatu pergaulan atau interpersonal relationship. Pergaulan juga merupakan suatu hak asasi manusia yang dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulannya. Akhir-akhir ini, Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kira-kira apa sih yang dikhawatirkan? Tidak dapat dipungkiri bila dikatakan bahwa gaya hidup baru pribadi masyarakat Indonesia cenderung hedonisme atau mencari kebahagiaan sebanyak mungkin. Seperti hura-hura, hal ini memicu perilaku seks bebas, khususnya di kalangan remaja. Pergaulan bebas di Indonesia sering sekali terjadi di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Dari kata Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020, remaja yang telah hilang keperawanannya mencapai 51%. Sedangkan di kota lain seperti Surabaya 54%, Medan 52%, Bandung 47%, dan Yogyakarta 42%. Sekitar 64 juta remaja Indonesia rentan memiliki perilaku seks bebas dan penggunaan zat tropika berbahaya. Sangat menyeramkan. Faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas antara lain yaitu pengaruh budaya asing, pengaruh teman yang kurang baik perilakunya, kurang tersadarnya diri,
dan kurangnya perhatian dari orang tua atau broken home. Akibat dari faktor-faktor tersebut, anak-anak mencari perhatian dari luar lingkungan rumah yang mungkin akan merugikan anak itu sendiri. Hal tersebut merupakan fakta yang bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BNN bahwa sebagian besar para pemakai narkoba berasal dari para remaja, dan hal yang mengejutkan adalah hampir 50% para remaja wanita di kota-kota besar pernah melakukan seks bebas. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menghindari pergaulan bebas, yaitu dengan mengisi kegiatan luang dengan melakukan kegiatan yang positif. Berani berkata tidak pada seseorang yang menawarkan atau mengajak untuk melakukan pergaulan bebas. Tidak mengikuti teman yang berperilaku tidak baik, serta menaati peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Jadilah generasi muda yang dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan negara. Pergaulan bebas hanya dapat merusak masa depan kita. Tidak hanya itu, pergaulan bebas bisa membuat kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Menutup pidato saya akan menutup dengan cara mendorong khalayak untuk bertindak. Saya harap teman-teman bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan membanggakan. Mau menjauhi pergaulan bebas yang hanya bisa merusak masa depan kalian semua, serta menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan negara. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang telah dianugerahkan kepada saya. Sebaiknya bentuk luapan terima kasih dan rasa bahagia atas sambutan yang diberikan kepada saya, izinkan saya mengucapkan beberapa bait pantun sebagai kenang-kenangan kita. Nelayan pergi di atas kapal, mencari nafkah dari malam hingga pagi. Dengan berat hati saya ucapkan selamat tinggal. Semoga kelak kita dipertemukan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.